Guys, gula darah tidak terkendali, out of control. Nah ini dia, 10 cara untuk menurunkan, mengendalikan gula darah kita secara alami dan juga pastinya efektif untuk kita semua. Check this out. Cara pertama, kurangi konsumsi sumber karbohidrat atau jika tidak mampu, makanlah sumber karbohidrat di urutan terakhir saat makan besar. Jadi, urutannya adalah makan sumber sayuran atau serat dahulu, kemudian diikuti sumber protein dan lemak, lalu sumber karbo kompleks, dan kemudian jenis karbo sederhana atau makanan tinggi gula. Cara kedua, konsumsi serat lebih banyak, terutama jenis serat larut yang bisa membantu dalam memperlambat proses penyerapan gula dan karbohidrat, baik itu di usus kita maupun sampai proses masuk ke peredaran darah sekalipun. Sumbernya bisa dari nuts, biji-bijian, polong-polongan, beans, pir dan apel, oats, alpukat, barley, dan psyllium husk. Cara ketiga, ciptakan pola di mana konsumsi makanan berporsi agak besar dan berkalori tinggi hanya di pagi sampai siang hari dan menurun porsi dan kalorinya sampai nihil di malam hari. Bahkan puasa juga bisa ditambahkan untuk membantu kestabilan gula darah dan kolesterol. Intinya, makanlah lebih sedikit dan lebih jarang dari biasanya. Cara keempat, stop makan roti dan kue, apapun jenisnya kecuali memang produk olahan tersebut memakai sumber whole grain dengan porsi yang dominan. Contoh sumbernya adalah amaranth, barley, brown rice, buckwheat, millet, oats, quinoa, sorghum, wild rice, bekaltu, rye, dan lain-lain. Intinya, makanlah whole grainnya dan bukan bentuk produk olahannya. Cara kelima, jangan mager alias malas gerak, karena studi membuktikan bahwa berjalan kaki setidaknya 30 menit setelah makan besar bisa mengurangi puncak elevasi gula darah, serta membuat insulin lebih efektif dalam menstabilkan gula darah pasca makan besar. Bahkan berdiri setelah makan pun juga efektif dalam menekan gula darah loh guys. Cara keenam, studi menemukan bahwa berolahraga sebelum makan dapat mengurangi tingkat gula darah bahkan pada orang obesitas dan pradiabetes sekalipun. Jendela ini paling efektif setidaknya 30-45 menit setelah latihan intensif apapun jenis olahraganya. Tingkat pembakaran gula sedang tinggi-tingginya di jendela tersebut, jadi manfaatkanlah. Cara ketujuh, tingkatkan makroprotein setidaknya lebih dari 60% dari makanan kita setiap harinya. Sumber protein pasti memiliki lemak, dan kombinasinya dapat menekan laju gula darah, serta memberikan kepuasan dan rasa kenyang yang lebih lama. Ini akan membuat kita makan lebih sedikit dan menekan keinginan ngemil manis-manis atau yang berkalori tinggi. Cara ke-8, kurangi, batasi, atau stop dalam mengkonsumsi gula tambahan. Studi menemukan bahwa apabila tambahan gula dibatasi hanya 5% dari total kalori dalam sehari, maka itu sudah bisa menekan setidaknya 50% resiko terkena pradiabetes ataupun diabetes tipe 2. Intinya, latih diri untuk tidak ketergantungan dengan gula. Cara ke-9, bersahabatlah dengan sinar matahari dan ikan-ikan laut, karena vitamin D di dalamnya sudah terbukti dapat meningkatkan regulasi gula darah dan menekan tingkat gula rata-rata pada pasien diabetes sekalipun. Dan sekalipun suplementasi bisa membantu, kasus keracunan serius dari suplemen vitamin D lebih kerap terjadi. Cara ke-10, minum air putih lebih banyak. Ya, sekalipun terdengarnya simpel, kurangnya cairan tubuh bisa membuat darah lebih kental dan tubuh kita sulit untuk memetabolisme gula dalam darah. Usahakan minumlah air setidaknya 1 liter 30 menit sebelum makan untuk meningkatkan regulasi gula darah. Murah, praktis, dan efektif. Masih banyak cara lain untuk menekan gula darah kita, baik itu dari tidur yang cukup, hanya mengkonsumsi makanan yang rendah indeks glisemiknya, mencukupi kebutuhan magnesium, mengkonsumsi kayu manis dan berberin, maupun mengendalikan stres. Intinya, kreatiflah dalam berdiet dan berolahraga, pasti gula darah akan terkendali.